Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Anies Baswedan beserta rombongan dan Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mizwar di Gedung Merdeka. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Anies Baswedan beserta Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mizwar. Selamat datang di hari yang bersejarah ini. Kita berkumpul bersama-sama di gedung yang bersejarah juga ya Kang Hakim. Ya. Baik hadirin, kami mohon kembali ke tempat duduknya masing-masing barangkali. Ya, terima kasih. Sambil kita segera akan mulai acara seminar pendidikan karakter hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Anies Baswedan, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mizwar beserta rombongan tentunya dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat juga hadir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Sampurasun. Kurang Sepertinya semangat, ya? baru 1000. sebelah sini. Baru Ya. 1000. Ya. Sampurasun. Rampes. 20.000 lumayan. Lumayan. Baik, hari ini hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini kita berkumpul di sebuah tempat, sebuah gedung yang sangat syarat akan nilai sejarah. 60 tahun silam di gedung ini berlangsung sebuah konferensi yang berskala internasional, berskala dunia, dan mata dunia melirik Indonesia. Semangat konferensi Asia Afrika tentunya harus tetap mewarnai dalam kehidupan kita, terutama di dunia pendidikan. Ya. Dan hari ini pun seminar pendidikan karakter investasi bangsa melalui pendidikan karakter sejak dini Untuk membangun Indonesia yang bermartabat. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Menteri Pendidikan. Hari ini juga kita akan menorehkan kembali sejarah di tempat ini. Kita telah bersama-sama dengan Bapak Anies Baswedan, salah seorang penggagas dari Indonesia Mengajar. Ya, Bapak, Ibu sekalian, kita sama-sama akan mendapatkan sebuah inspirasi yang luar biasa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tepuk tangannya Bapak Ibu yang meriah. Baik, untuk itu kita langsung memulai acara tentunya dengan diawali menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Ari. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya kita akan memulai seminar pendidikan karakter hari ini tentunya diawali dengan penampilan angklung massal. Ya, kolaborasi angklung dari Kompleks Sekolah Ahmad Yani. Ya, betul sekali. Inilah Bapak Ibu, angklung persembahan dari Kompleks Sekolah Ahmad Yani. Berikan tepuk tangan hadirin sekalian.
Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk para siswa dari Kompleks Sekolah Ahmad Yani, Bandung. Ya, seperti Anda tahu juga, angklung merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia, dan itu juga yang merupakan modal Indonesia untuk bisa dikenal ke dunia, bisa lewat beragam macam media. Betul, sebetulnya. Iya. Dan termasuk hari ini juga. Termasuk hari ini. Frida ya, bahwa hari sudah ini diajarkan sejak anak-anak masih kecil. Betul sekali. Baik hadirin sekalian, acara selanjutnya kita langsung saja untuk mendengarkan sambutan dari pihak panitia yang tentunya juga akan disampaikan oleh Station Manager dari Radio Raka FM dan Sonora FM Bandung, Ibu Vivi Lesmana. Kami silahkan. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Miswar, Wali Kota Bandung Bapak Ridwan Kamil atau yang mewakili dari Kadisdik Kota Bandung, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Pak Ahmad Hadadi, Direktur Sonora Network Bapak Yohanes Yudhistira, para hadirin Bapak Ibu Guru, seluruh satuan pendidik dan orang tua siswa yang saya muliakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat ini, Gedung Merdeka, dalam keadaan sehat walafiat. Berangkat dari kepedulian kepada dunia pendidikan dan juga sesuai dengan visi misi Radio Raka dan Radio Sonora Bandung sebagai bagian dari Kompas Gramedia Group, yaitu mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa, maka seminar pendidikan karakter ini pun kami selenggarakan pada hari ini. Kegiatan ini juga merupakan hasil diskusi kami dengan para guru di Sekolah TK SD Agustinus dan SMP Santa Maria Kompleks Ahmad Yani Bandung. Kami sungguh bersyukur karena kegiatan ini disambut baik oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Media massa seperti halnya radio tidak boleh hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga harus berperan aktif dalam mendorong perubahan di tengah-tengah masyarakat.
Media massa harus berperan sebagai agen perubahan dan agen pembaharu yang bertanggung jawab. Karena itulah Radio Raka dan Radio Sonora Bandung, Kompas Gramedia Group, terus berusaha untuk berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami ucapkan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat yang sudi berkenan hadir di sini untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Kami juga berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir di sini, dari Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia, Asosiasi Kepala Sekolah Seluruh Indonesia, para Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, dan Satuan Pendidik se-Jawa Barat. Bahkan ada peserta yang katanya datang jauh-jauh dari Bali dan dari Padang, yang hadir di sini untuk menjadi bagian dari proses perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya untuk dunia pendidikan kita. Saya yakin setiap pribadi yang hadir di sini merupakan pribadi yang ingin memberikan yang terbaik untuk anak didik kita, untuk dunia pendidikan kita, karena mau meringankan langkah untuk hadir di sini, menjadi bagian dari proses perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Pemilihan lokasi di Gedung Merdeka yang syarat dengan nilai historis juga kami percaya semakin memperkuat semangat dalam melakukan perubahan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan ini, pengelola Gedung Merdeka, pengelola Museum KAA, pemerintah Provinsi Jawa Barat, guru-guru dan siswa-siswi dari Kompleks Ahmad Yani Bandung, ketua penyelenggara Pak Victor, serta seluruh Radio Raka, seluruh kru Radio Raka dan Sonora Bandung. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Akhir kata saya ingin mengutip kata-kata yang diucapkan oleh Malala, seorang gadis Pakistan yang ditembak karena ingin tetap bersekolah. Berikan saya satu pensil, satu buku, satu murid, dan satu guru, maka saya akan mengubah dunia. Terima kasih. Terima kasih, Station Manager Radio Raka FM dan Sonora Bandung, Ibu Vivi Lesmana. Ya. Dan yang pasti lagi-lagi sebuah keinginan, sebuah niat yang tulus tentunya untuk membuat dunia pendidikan Indonesia lebih baik. Ya, begitu. Betul sekali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Gubernur Jawa Barat kepada Bapak Deddy Miswar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD, beserta jajaran. Yang saya hormati pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Station Manager Raka Sonora Bandung, pimpinan Sonora Group Radio, yang saya hormati para jajaran panitia, peserta seminar pendidikan, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rahmat dan ridhonya pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahim dalam acara seminar pendidikan dengan tema investasi bangsa melalui pendidikan karakter sejak dini untuk membangun Indonesia yang bermartabat. Selaku pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya mengucapkan selamat datang kepada Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Anies Rashid Baswedan, beserta jajaran dan seluruh peserta seminar pendidikan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga tidak lupa saya sampaikan kepada jajaran panitia penyelenggara yang menginisiasi kegiatan seminar pendidikan ini. Menjadi harapan kita bersama, seminar ini dapat menjadi wahana efektif untuk saling bertukar ide dan pikiran, serta menghasilkan output yang bermanfaat khususnya bagi upaya peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan karakter yang sejak dini menuju Indonesia yang bermartabat, sebagaimana tema yang diangkat pada kesempatan kali ini. Undangan dan hadirin yang berbahagia, berbicara mengenai pendidikan, maka sesungguhnya kita tengah berbicara tentang perkara penting yang menyangkut masa depan dan ukuran kualitas bangsa ini.
Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia, segenap elemen bangsa terus berjuang untuk meningkatkan kualitas individu setiap warga negara yang pada akhirnya akan mendorong kepada tujuan utama sebagaimana yang diamanatkan di dalam konstitusi, yaitu upaya mendorong peningkatan kapabilitas pengetahuan yang akan menjadi bekal mutlak dalam menciptakan kesejahteraan yang merata. Kita semua, baik secara langsung ataupun tidak langsung, adalah pihak-pihak yang terlibat memainkan peran di bidang pendidikan. Sehingga dirasa sangat perlu untuk senantiasa menggelorakan spirit mengapa kita harus mendorong anak-anak bangsa ini untuk bersekolah. Setidaknya ada satu jawaban yang penting yang harus diingat oleh semua pihak, yaitu dengan bersekolah, anak-anak kita akan lebih rasional dalam menjalani kehidupannya. Dan dengan rasionalitas tersebut akan mengantarkan mereka kepada sebuah tatanan kehidupan yang diharapkan. Pada saat yang sama, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Sebagaimana Pancasila, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan selain itu juga bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki dasar-dasar filosofi kebudayaan yang luhur, yang dalam tatanan sosial kemasyarakatannya. Nah, hal ini menegaskan bahwa ruh kebersamaan masyarakat Indonesia adalah dilandaskan bahwa kita semua merupakan masyarakat yang menempatkan sikap, moral, dan agama sebagai norma tertinggi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inilah sesungguhnya karakteristik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muatan nilai-nilai karakter sangatlah penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Diharapkan prinsip norma agama dan nilai-nilai karakteristik bangsa dapat terus diagungkan dalam kalbu setiap anak bangsa, sehingga ke depan dapat menjaga keseimbangan antara kapabilitas, keilmuan, dan kematangan mental. Namun demikian, upaya tersebut belumlah cukup untuk mengetahui seberapa besar pendidikan agama dan karakter kebangsaan telah meresap di dalam benak anak-anak kita. Perlu adanya peran yang kuat dari kita semua, terutama guru dan tenaga pendidik dalam mengawasi dan tentunya mendidik anak didiknya. Disinilah guru-guru dan tenaga pendidik harus dapat menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi para muridnya. Kemudian kita selaku orang tua mampu menjadi teladan di dalam lingkungan keluarga, sehingga pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin masuk dari lingkungan sekitar dapat diminimalisir sedini mungkin. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada hadirin semua yang telah hadir pada kesempatan ini untuk secara bersama-sama meningkatkan komitmen dan kinerja serta tanggung jawab kita sebagai pendidik generasi penerus bangsa, baik secara formal di lingkungan sekolah maupun non formal dan informal, agar ke depan anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, bertanggung jawab, berkarakter, serta berakhlak mulia. Dengan komitmen yang kuat dan diiringi dengan kerja keras serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, saya yakin bahwa muara akhir dari sistem pendidikan di negara kita adalah benar-benar menghasilkan sumber daya manusia yang paripurna, yaitu tidak hanya menguasai pengetahuan semata, melainkan juga mempunyai keterampilan yang mumpuni serta sikap moral dan spiritual yang baik. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, demikian kiranya beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberi ridho, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mizwar. Kita lanjutkan acara berikutnya yang merupakan acara inti dari seminar pendidikan karakter hari ini tentunya. Dan seperti tadi disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mizwar, sekali lagi komitmen dan peningkatan kapabilitas pengetahuan khususnya dari para pendidik tentunya itu menjadi momen penting yang semoga ditelurkan dalam hari ini, dalam seminar pendidikan hari ini dan di gedung yang sangat bersejarah ini.
Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Anies Baswedan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Miswar. Yang saya hormati Ibu Vivi, Station Manager Raka dan Sonora Bandung. Ibu Direktur Kesenian Kemdikbud, Bu Endang. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, Bapak Kepala LPMP Jawa Barat, Bapak-bapak Ibu hadirin semuanya, alhamdulillah senang sekali akhirnya pagi ini kita bisa silaturahmi sama-sama di gedung yang bersejarah ini. Ya, jadi kita beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Bu Vivi, dan Bu Vivi ini salah satu contoh karakter yang berhasil. Salah satu karakternya persisten, Bu. Jadi saya selalu hormat pada mereka yang persisten. Jadi berencana, kadang-kadang begini, banyak orang buat rencana, habis itu berdoa saja. Semoga rencananya ditangani oleh tangan-tangan Tuhan gitu. Kalau ini ya, buat rencana lalu disiapkan terus sampai akhirnya terselenggara dengan baik seperti ini. Beri tepuk tangan untuk Sonora Group. Nah, memang undangan ke Kota Bandung itu selalu menarik. Jadi di sini datang dari banyak tempat. Katanya banyak datang dari Medan juga ya. Dari Medan, dari Aceh, dari mana-mana. Mungkin selain undangannya di sini, tadi saya sampaikan kepada Pak Wagub, selain acara diskusi, lokasinya juga di Bandung. Jadi banyak yang mau datang kalau ke Bandung. Coba kalau diskusinya pagi sampai jam 4 sore, Bu. Oh, sampai jam 4 sore ya? Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan double kalau gitu, Bu. Berarti kita ini memang serius, Bu sekalian. Saya dapat tugas dari Ibu Vivi dan teman-teman untuk bicara soal pendidikan karakter. Sementara yang berkumpul di sini adalah Bapak Ibu yang sehari-hari di dunia pendidikan, di dunia sekolah. Jadi saya ini diajak untuk menggarami air laut. Loh, Bapak Ibu sehari-hari di depan kelas, Bapak Ibu yang sehari-hari berinteraksi. Pak Menteri itu kan di ujung sana, di hulunya. Bapak Ibu di hilir melihat dari dekat. Jadi saya mohon izin dulu Ibu sekalian, yang biasanya mengajar langsung di kelas. Saya mohon izin, permisi, saya akan bicara dari perspektif yang mungkin agak di hulu. Ya, tapi yang namanya belajar itu tidak bisa satu sisi. Belajar adalah mutual. Karena itu saya melihat kesempatan ini bukan semata-mata kesempatan Bapak Ibu belajar, justru kita saling belajar di dalam acara seminar hari ini. Buat saya sendiri Pak Wagub, ini saya cerita sedikit, karena tadi disampaikan soal efek pendidikan, dan Ibu Vivi dalam sambutan tadi menceritakan efek pendidikan. Kami sebelum masuk ke tema, nanti ada temanya. Oh, foto saya pikir slide tadi itu. Kita kompetisi Pak Deddy Wizar ini. Ada layar lebar Pak Lisa sekarang. Jadi buat kami sekeluarga, setiap kali mendengar itu, apalagi di Bandung ini amat bersejarah bagi keluarga kami, Pak Lisa. Kenapa? Ibu saya berasal dari kota Kuningan. Tadi ada yang dari Palimanan, dari Kuningan juga. Ibu dari Kuningan. Tahun 50-an tidak ada dari kampung kami perempuan yang dikirim sekolah. Karena kalau perempuan sudah lulus SMP, maka umumnya dia menunggu untuk ada lamaran. Kakek kami bukan orang yang sekolah, tinggal di kaki Gunung Ciremai, yang tidak membaca banyak. Kalau ditanya banyak membaca, tidak. Mungkin
bacaan beliau seumur hidup di luar Quran dibandingkan dengan jumlah koran Kompas satu minggu, lebih banyak koran Kompas satu minggu. Ya, koran Kompas itu tebal loh. Saking sedikitnya baca, tapi bukan karena di tempat yang listrik pun minimum, tapi satu, mendengarkan radio yang rutin. Dengerin radio rutin dengan radio kotak besarnya. Semua anak-anaknya dikirim sekolah. Sesudah perang selesai, anaknya ada 10. 1 sampai 4, 1 sampai 3 tidak ada yang sekolah. Kenapa? Karena masa perang. Sesudah itu 4, 5, 6 sampai 10 dikirim sekolah. Dikirimnya kemana? Ke Bandung. Lulus SMP dikirim ke Cirebon dan jadi pembicaraan semua orang. Saya sering ke kota Bandung waktu masih kecil karena ibu sering mengajak untuk ke sini. Ibu itu asramanya sekarang jadi rumah sakit Muhammadiyah di Buah Batu. Dulu asrama, naik sepeda tiap hari ke samping gedung Asia Afrika. Dari sini kemudian nanti ada kendaraan shuttle ke Ledeng karena kuliahnya di Unpad jurusan pedagogi. Sekarang namanya Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kota ini, dan kemudian setelah berapa tahun kemudian dari satu kampung yang sekolah, kami merasakan betul, yang sekolah yang tadi disebut terjadi perubahan secara signifikan dari tingkat kesejahteraan, wawasan. Kami ini, saya adalah generasi kedua dari yang merasakan manfaat pendidikan. Generasi pertama itu ditunaikan tahun 60-an, 70-an. Kita ini generasi yang kedua. Dan kita berharap nanti, jadi bagi kami pendidikan mengubah nasib itu bukan cerita jauh. Pendidikan mengubah nasib itu adalah apa yang kami alami. Dan saya yakin pengalaman ini bukan monopoli satu keluarga. Pengalaman ini dialami oleh jutaan keluarga Indonesia yang karena pendidikan berubah nasibnya. Jadi ini suatu ikhtiar. Karenanya begitu kita bicara pendidikan, maka pertanyaan mendasarnya adalah, what is it about education? Apa sih sebetulnya pendidikan itu? Is this a preparation to get a job? Apakah ini persiapan untuk mendapatkan pekerjaan? Bukan. Pendidikan bukan sekedar persiapan kerja. Karena itu pendidikan harus lebih besar dari sekedar mempersiapkan untuk bisa masuk ke lapangan kerja. Ada seorang filosof terkenal, Aristoteles namanya. Boleh slide-nya. Dia mengatakan, educating the mind without educating the heart is no education at all. Jadi kita harus bicara tentang membangun karakter. Dan begitu kita bicara masukkan faktor heart di situ, banyak di sini Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru sekalian, salah satu pekerjaan paling mendasar untuk kita sebagai pendidik adalah datang ke kelas membawa hati. Sehingga anak-anak itu menerima dengan hati. Dan apa yang diajarkan akan menempel sepenuh hati. Heart is the keyword. Kalau kita datang tanpa hati, maka pelajaran pun diterima tanpa hati. Tapi kalau kita datang dengan hati, insya Allah akan diterima dengan hati pula. Kalau di dalam pengelolaan manajemen, mereka yang berada di manajemen pasti tahu, managing brain is a lot easier than managing heart. Ngelola brain itu jauh lebih mudah daripada mengelola hati. Tapi kalau kita tumbuhkan di situ, karenanya bicara tentang pendidikan ini menjadi sangat mendasar soal karakter. Dan begitu kita bicara soal karakter, let's not forget the father of modern education di Indonesia. Siapa ini? Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu menulis buku kumpulan tulisannya dibukukan. Judulnya Pendidikan, satu lagi Kebudayaan. Bapak Ibu semua di sini, tolong acungkan tangan yang pernah membaca lengkap buku Ki Hajar Dewantoro.
Ya, this is the issue. Kita ikut Ki Hajar Dewantara, satu kalimat yang paling mudah diingat. Tutwuri Handayani. Yang sisanya bukan nggak ingat, nggak dilihat. Nah, jadi Bapak sekalian, PR boleh ya. PR ini adalah coba cari bukunya Ki Hajar Dewantara. Sekarang mulai banyak di toko buku lagi. Saya berapa bulan ini bekerja sebagai salesman-nya. Mempromosikan buku ini agar dibaca lagi. Dan bukunya kalau Anda baca, sebagian tulisannya masih menggunakan bahasa-bahasa masa lalu, ejaannya juga ejaan lama, dan sebagian malah bahasa Belanda. Yang ditulis Ki Hajar adalah yang dipraktekkan di Finlandia. Negeri yang dipuji di banyak tempat di dunia karena kemajuan pendidikannya, melaksanakan apa yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Tetapi kita yang mewarisi bahasanya Ki Hajar Dewantara malah justru not even read it, apalagi apply it. Baca aja tidak, apalagi menerapkan. Ki Hajar mengatakan sekolah itu apa? Taman siswa nama perguruannya. Tapi namanya taman itu apa sih? A fun place. Tempat yang menyenangkan. Anak-anak itu kalau diajak ke taman, bicara hati, datang pasti dengan senang hati. Coba diajak pulang, pasti dengan berat hati. Hari ini kalau datang ke sekolah gimana? Datang berat hati, pulang senang hati. So there is a problem there. Ini Ki Hajar mengajarkan taman. Dan jadi guru juga begitu. Guru ini pamong, yang ngemong. Ngemong itu kalau bahasa Jawa, ngemong ya, karena bahasa Sunda apa kalau ngomong? Ngasuh, kemudian jadi bukan sekedar mengajar, dia ada mengasuh. Dia, dan unsur ngemong itu ada rasa cinta di situ. Karena itu dia ngemong, nak pamong. Nah kita juga, ini semua yang kita menjadi pendidik di sini, juga punya tantangan itu. Seringkali di sini yang Bapak Ibu guru boleh nggak acungkan tangan? Berapa banyak? Semuanya? Masya Allah, banyak betul. Tepuk tangan untuk Bapak-Bapak Ibu guru semua di sini. Nah, begitu kita bicara tentang guru, nanti saya obrol lebih jauh lah soal gurunya, tapi saya kembali dulu soal karakter ini. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Boleh slide-nya dipasang lagi. Saat siswa memiliki kecerdasan budi yang baik, ia dapat mengadakan budi pekerti yang baik, sehingga dapat mewujudkan kepribadian dan karakter yang kokoh. Jadi, kalau kita lihat apa yang dituliskan Ki Hajar, dan kita rujuk ini, Bapak sekalian, karena itu saya usul nanti baca agak lengkap yang ditulis Ki Hajar. Ki Hajar itu bukan sekedar mendalami komponen pedagogi pendidikannya, tapi dia memiliki kedalaman pemahaman tentang kebudayaan. Karena itu dia paham persis betapa pendidikan dan kebudayaan itu hal yang tidak bisa terpisahkan. Dan pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Ini luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian datang ke institusi yang menyadari itu, maka seperti tadi anak-anak kita bermain, tadi main angklung, mereka merasakan itu lebih dari sekedar oh saya pentas hari ini lalu bersiap-siap. Ada proses pelatihan rasa yang luar biasa, dan angklung ini selalu mempesona. Menurut saya leadership itu harusnya meniru angklung. Leadership style gaya angklung, Pak Wagub. Karena leadership gaya style gaya angklung itu adalah begini.
Pemimpin itu dirigennya. Dan tidak jalan orkestra itu jika tidak semua memainkan peran. Seringkali yang kita sukai musik misalnya main musik tunggal. Musik tunggal itu artinya ya sentralnya ada pada satu orang. Angklung itu sulit dimainkan tunggal. Bisa nggak kira-kira? Ya, harus banyak sekali kan, harus lari-lari. Tapi angklung itu pasti dimainkan bersama-sama. Saya rasa filosofi perubahan di Indonesia harus merujuk pada filosofinya angklung. Semua berperan, semua memainkan perannya. Nah, bagian dari pemimpin adalah menata itu. Karena pemimpin jadi dirigen saja. Dirigen, tadi perhatikan memberikan tanda-tandanya itu. Simple sekali. Berikan tanda-tanda dan kemudian semuanya bergerak. Jadi, pendidikan yang tidak menyentuh karakter itu tidak bisa disebut sebagai pendidikan. Pendidikan harus menyentuh karakter. Tapi pertanyaannya kemudian, karakter itu dimunculkan atau dimasukkan? Karakter itu sesuatu yang kita instalasikan di anak, okay? Atau kita tumbuhkan dari anak. Tumbuhkan, bukan diinstalasikan. Yakin Ibu? Yakin gitu dong. Iya. Yakin, ditumbuhkan dari anak. Karena selalu ada di dalam tiap kita itu ada potensi yang relatif komplit. Potensi positif maupun potensi yang negatif. Karena itu kalau istilahnya Ki Hajar Dewantoro, coba dituliskan, dimunculkan. Next. Istilahnya Ki Hajar Dewantoro menyampaikan pada soal karakter. Ini mengutip apa yang beliau tulis ya. Anak yang dilahirkan boleh diumpamakan seperti sehelai kertas yang sudah ada tulisannya. Tetapi semua tulisan itu kabur, dotted, bertitik-titik, kabur. Pendidikan berkewajiban menebalkan segala tulisan kabur yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Tapi sebaliknya, segala tulisan kabur yang bermakna buruk hendaknya dibiarkan jangan sampai tumbuh menjadi tebal, bahkan diharapkan semakin kabur. Kita punya potensi, karena itu ada pengelolaan nih antara akal sehat kita misalnya dengan hawa nafsu kita. Kan ada itu di situ pengelolaan itu. Di situ harus dikelola. Bagaimana pendidikan karakter itu bisa memunculkan ini. Dan kalau kita menyadari bahwa anak-anak memiliki potensi, maka tugas kita, kalau seperti bibit itu diletakkan, kita ingin bibit ini tumbuh, nomor satu, bibitnya sendiri tentu punya kontribusi. Tapi yang tidak kalah penting, sehebat bibit apapun bila diletakkan di tanah gersang tandus yang sedikit pun memberikan potensi kesuburan, maka bibit itu akan mati. Nah, kita di dunia pendidikan itu bagian menyediakan wahana yang subur untuk karakter-karakter A, B, C, D, F, G itu bisa tumbuh. Nah, karena itu saya kutip lagi nih Ki Hajar Dewantoro. Hidup tumbuhnya anak-anak terletak di luar kecakapan dan kehendak kita, kaum pendidik. Anak-anak sebagai makhluk, sebagai manusia, hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrati yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya.
bahasanya masih bahasa tahun 30-an ya. Tapi substansinya kita menangkap, bukan? Karenanya Ki Hajar menggarisbawahi di sini, berikan ruang pada anak-anak. Berikan kebebasan pada anak-anak untuk tumbuh sambil pendidiknya mengarahkan. Tapi ada ruang untuk tumbuh. Bukan tumbuh besar karena rasa takut, karena tekanan, karena paksaan. Kita semua tahu di dunia pendidikan soal itu. Anak-anak rusak budi pekertinya disebabkan selalu hidup di bawah paksaan dan hukuman yang sering tiada setimpal dengan kesalahannya. Kalau menjadi orang tua, ia tiada akan dapat bekerja kalau tiada dipaksa atau tiada perintah. Kalau kita meniru saja apa yang semacam itu, tiadalah kita akan dapat mendidik orang yang punya kepribadian. Kalau kita ingin anak-anak kita punya self-startership, sekarang yang sering muncul, inisiatif, kreativitas, inovasi, dan lain-lain, maka latihlah dari awal usianya. Karena itu orang tua menjadi sangat penting sekali. Orang tua ini sering menghadapi tekanan, sering stressful juga. Yang sering masalah adalah ketika tekanan macam-macam urusan itu disalurkan saat mendidik anaknya. Lalu anaknya justru harus menjadi tempat penampungan atas problem yang dialami orang tua. Guru juga begitu. Guru datang ke sekolah dan anak-anak itu bisa merasakan loh. Bapak Ibu sekalian pasti tahu, anak-anak itu tahu gurunya sedang senang, sedang sedih, sedang marah, sedang bisa merasakan anak-anak itu. Cuman tidak selalu mereka mengekspresikan. Begitu guru masuk, punya sense. Guru juga begitu, punya sense terhadap apa yang terjadi di anak-anaknya. Jadi kita harus melihat proses pendidikan ini benar-benar sebagai proses pengembangan potensi yang ada di anak. Dan kita lihat kalau ke depan ada berbagai macam karakter, nanti kita diskusikan, yang harus kita tumbuhkan. Lalu bagaimana proses yang harus kita lakukan? Minimal ada 3 step yang bisa dipakai. Karakter ini harus diajarkan lewat bukan tulisan, bukan lisan, tapi keteladanan. Harus pakai keteladanan. Tanpa keteladanan sangat sulit sekali menumbuhkan karakter itu. Jadi kalau di rumah, di sekolah kita menceritakan soal kedisiplinan, bagaimana kedisiplinan itu dibangun, mari kita hormati rambu-rambu lalu lintas. Tapi ketika anak-anak pergi bersama kita, kita melupakan rambu-rambu lalu lintas. Dan bahkan kita ini kalau melanggar rambu lalu lintas sudah nggak ingat lagi, saking nggak merasa berdosanya. Ya, melanggar itu coba diingat-ingat, kapan kali terakhir melanggar rambu-rambu lalu lintas? Saking rutinnya kita langgar. Ini Pak Wagub sampai pernah mengatakan begini, kita ini belum taat hukum, baru taat pada penegak hukum. Datangkan satu polisi di perempatan, mendadak lampu itu berfungsi. Lah padahal fungsinya lampu itu kan menggantikan polisi gitu. Jadi ini satu masalah tersendiri. Jadi kita melihat keteladanan itu penting sekali. Begitu juga dengan kita bicara tentang kejujuran, bicara tentang ketegasan. Kalau di rumah tidak ada kejujuran, di rumah tidak ada ketegasan, don't expect your kids untuk memiliki honesty. Asertif, sulit. Jadi orang tuanya harus ajarkan, gurunya harus ajarkan. Nah, seringkali kita harus bernegosiasi dengan anak. Dan biasanya orang tua, guru lebih leluasa negosiasi dengan anak. Orang tua seringkali lebih lemah kalau bernegosiasi dengan anak. Misalnya anaknya ikut belanja, sampai di toko, di warung, minta beli es, permen, orang tuanya bilang jangan,
lalu dia menangis sekeras-kerasnya. Dia memberikan public pressure pada orang tuanya. Dengan menangis keras itu sebetulnya dia lagi ngajak, halo semua orang lihat nih ibuku gak mau kasih gitu kan. Si ibu dalam posisi, aduh kenapa kamu nangis? Bukan soal nangisnya, kenapa keras gitu loh nangisnya. Kan selalu bilang diem, bukan berhenti kan. Kalau itu kan berhenti nangis, diam. Kenapa? Karena buat orang tua juga ini dihentikan nih public pressure ini. Saat itu orang tua diuji mau tegas apa tidak. Oh, lewatkan aja. Ya udah, biar publik tenang, tak lagi menonton bapak ibunya, maka berikan yang dia mau. Saat itu si anak belajar, I see, this is the way to do it. Gak harus tegas, bisa negosiasi kok. Jadi ketika kita melihat pelanggaran kolosal di Republik ini, mulainya dari mana? Dari dalam rumah kita, kendor kita. Begitu kita katakan tidak, negosiasi sebentar berubah menjadi bisa. Ini gak bisa dirubah. Kita bicara karakter itu baik keteladanan dipraktekkan. Contoh, kami mau pergi resepsi, hadir resepsi. Lalu anak umur 4 tahun, 5 tahun. Supaya mengurangi kerumitan saat berangkat, maka anak suka ingin ikut. Sebelum ibunya dandan, mbaknya dikasih tahu, mbak tolong diajak main yang jauh. Anaknya main yang jauh. Bapak ibunya dandan, siap-siap, kemudian pergi. Anaknya pulang, habis main-main di sekitar rumah, bapak ibunya udah hilang. Kemana bapak ibu saya? Atau anaknya biar di situ dibilangin, nak, ibu mau pergi, nanti 2 jam lagi pulang, minta ikut. Enggak, di rumah ya, jangan ikut. Wih, nangis minta ikut. Ibunya dandan, siap-siap. Anaknya melihat tuh proses. Proses apa? Proses mengimplementasikan keputusan. Keputusannya adalah bapak ibu berangkat, anak di rumah. Lalu si anak ini negosiasi. Ngerengek minta ini, ngerengek minta itu. Wih, ibunya pusing mulai nyiapin itu. Cool, tenang. Begitu sampai saatnya harus berangkat, diajak sama-sama ke depan, naik motor, naik mobil, tunggu, dah ya, ibu pergi dulu, bapak pergi dulu, dadah. Dan anak nangis sekeras-kerasnya. Wah, nangis. Berangkat, pergi. 5 menit kemudian anak sudah main dengan urusan lain. Tapi apa satu yang terjadi? Anaknya sadar, kalau orang tua mengatakan di rumah, berarti di rumah. Kalau mengatakan 2 jam pulang, 2 jam pulang. Punya kepastian dan sadar ketegasan itu dilaksanakan. Dan ketika mereka bermain, tahu persis, saya tidak khawatir kalau main tahu-tahu pulang ke rumah bapak ibunya udah hilang. Enggak pernah bapak ibunya memberikan ketidakpastian. Yang dibangun adalah mutual trust. Kepercayaan. Ini contoh, begitu banyak karakter yang tumbuh hanya dari hal yang kecil-kecil seperti ini. Nah, tugas kita di dunia pendidikan adalah membekali diri dengan tool seperti ini untuk mengerti bahwa interaksi-interaksi kecil itu punya efek di dalam pembentukan karakter dengan konsep keteladanan. Nah, lalu harus dibiasakan. Teladan saja kalau hanya sekali 2 kali gak bisa. Harus ada proses pembiasaan. Kalau kita ingin anaknya sholat subuh tiap hari, ya bapak ibunya bangunnya jangan jam 6:30. Sulit betul. Kalau ingin anaknya taat beribadah, ya orang tuanya harus taat beribadah. Tunjukkan dengan praktek, adakan pembiasaan. Lalu bangun kedisiplinan. Disiplin nih dikerjakannya. Ini nampaknya mudah di dalam statement. Karena itu saya katakan, ini garis besarnya. Di implementasinya, toolsnya harus dibangun. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita punya begitu banyak koleksi alat yang bisa dipakai oleh pendidik di dalam membangun karakter itu, sekaligus mengkoreksi karakter kita. Loh, kalau kitanya sendiri tidak bisa menunjukkan keteladanan, apa yang bisa diharapkan dari diri kita, bukan? Jadi ketika bicara keteladanan, sebenarnya tanpa sadar kita sedang berkaca di cermin.
Karena harus ditunjukkan pakai karakter. Nah, ini harus dibangun juga sekalian dalam proses ini, bukan sekedar karakter abstrak, tapi proses pendidikan, pengajaran, kognitifnya harus dibangun. Karena studi membuktikan bahwa kemampuan kognitif dan kecakapan karakter itu ternyata saling berhubungan. Jadi misalnya kita ingin menumbuhkan pada anak-anak sifat sikap empati. Kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan analisa atas situasi yang dihadapi orang, tidak memiliki kemampuan untuk mengambil sintesis, bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan empati? Jadi empati itu bukan berarti sebuah karakter sendiri yang terlepas dari pengetahuan. Tidak, harus diberikan skill kognitifnya sehingga dia bisa exercise, dia bisa menjalankan karakter-karakter yang kita harapkan itu. Jadi ini Ibu sekalian perlu kerja bersama. Tidak bisa dikerjakan sendirian. Kalau istilahnya Ki Hajar Dewantara ada trisentra pendidikan. Siapa itu? Keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan sekolah di sini punya peran agak besar. Bapak Ibu sekalian, sekarang di sekolah ini punya peran agak besar. Menjadi penyambung, konduktor nih, antara masyarakat dan orang tua. Sekolah-sekolah kita sudahkah mengundang orang tuanya secara rutin, bukan sebagai kelompok orang tua, tapi sebagai individu dan pasangan orang tua? Dan biasanya kalau orang tua dipanggil itu umumnya bapaknya tidak hadir. Iya kan? Umumnya datang ibu. Nanti ketika pemberian hadiah yang disebut nama bapaknya. Kalau menang anak siapa? Pasti anak bapak siapa? Jarang sekali anak ibu siapa. Mungkin ibu yang melahirkan, ibu yang datang kalau ada panggilan sekolah, ya kan? Jadi Ibu sekalian, kalau mengundang, undang dua-duanya datang. Kalau dibilang bapaknya sibuk, hari apa yang bapaknya nggak sibuk? Datangkan dua-duanya. Kenapa? Ya karena dua-duanya yang punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Tapi sekolah punya peran yang luar biasa besar. Dan begitu sekolah bisa berinteraksi dengan orang tua, kita bisa menyambungkan karakter-karakter apa yang harus ditebalkan, karakter apa yang harus ditumbuhkan, karakter apa yang kelihatannya sudah mulai muncul harus ditekan nih. Harus ditekan. Dengan begitu, ada interaksi yang baik antara orang tua dengan keluarga untuk penumbuhan karakter. No way Ibu sekalian karakter ditumbuhkan sendirian di sekolah. Dan sulit juga ditumbuhkan hanya di rumah, sekolah, lingkungan, tiga-tiganya. Nah, Indonesia ini jumlah penduduknya banyaknya luar biasa. Siswa kita juga banyak sekali. Sekolah saja itu ada 208.000 sekolah. Populasi siswa kita itu 52 juta anak. That's a lot. Jadi ketika bicara tentang ini, unit yang paling kecil itu unit di sekolah dan rumah. Di situ letak tumbuhnya. Tidak bisa kita mengubah yang namanya sistem pendidikan yang besar ini dengan populasi yang luar biasa dengan berharap pendekatannya makro-makro. Pendekatan di situ. Karena itu saya percaya sekali Bu sekalian bahwa pengubahan ini adalah lewat penguatan aktor. Aktor siapa? Aktor pendidikan. Orang tua, guru, kepala sekolah, pengawas. Ini pasti pengawas ini. Tata usaha ada nggak di sini? Tenaga kependidikan, semuanya. Dan yang jangan dilupakan, Bapak sekalian, dalam proses ini adalah kita harus melakukannya dengan menyenangkan.
Kalau menyenangkan, bagaimana cara membangun sekolah menyenangkan? Tanya pada siapa kita kalau mau cari sekolah menyenangkan? Kalau mau membentuk sekolah menyenangkan, sebaiknya tanyanya kemana? Kita sudah sering bertanya pada ahli pendidikan. Sudah saatnya mulai sekarang kita bertanya pada peserta didik yang ada di sekolah-sekolah. Ya, tanya pada peserta didik, yang Anda maui sekolah menyenangkan itu seperti apa? Dan jangan dikira kemudian sekolah yang nggak pakai jadwal, sekolah enggak kok. Mereka tidak akan tentu ada, mayoritas tidak akan mengatakan itu. Mayoritas akan mengatakan, guru saya itu kalau ngajar itu salah, dan saya tahu salahnya. Salahnya A, B, C, D, F, G. Tapi saya nggak tega untuk mengatakan. Iya. Tapi kalau kita buka ruangnya, kepala sekolah ini banyak kepala sekolah di sini. Nanti kita diskusi lebih jauh. Minta anak-anak bicara. Jelaskan pada kami apa yang membuat sekolah ini tidak menyenangkan untuk Anda. Mendadak kita dapat masukan yang grounded. Lalu kita ini tanya pada ahli-ahli sana sini yang nggak berada di sekolah. Betul, ini pertanyaan yang sama saya pernah tanyakan pada para penyusun kurikulum. Saya cuma tanyakan bapak-bapak, waktu itu nggak ada ibu, hanya bapak saja. Jadi saya tanya, bapak-bapak, sudahkah pernah berada di SD selama 1 minggu? Terus dijawab, tidak relevan Pak Anies pertanyaannya. Ya sudah, kalau gitu 1 hari saja, pernah belum? Kalau belum, maka jangan berpikir mengatur tentang pola interaksi antar pendidik dan peserta didik tanpa kita melihat kondisi di lapangan. Karena itu lihat kondisi di lapangan. Nah, jadi ini sekalian, tanya pada anak-anak kita. Saya mendengarkan presentasi dari anak-anak SMA, Pak Wagub. Saya undang ngobrol. Mereka itu tunjukkan kelemahan pendidikan di Indonesia. Perspektif siswa SMA kelas 2. Dan bukan 1 orang, 1 kelompok didiskusikan. Jadi begini, mereka itu bukan saya mendatangi, mereka kirim PowerPoint kepada Mendikbud. Judulnya masalah. Jadi saya baca PowerPoint-nya, bagus sekali anak ini. Jadi ditanyain sekolahnya di mana gitu, dicari sekolahnya, lalu saya datangi. Dan saya datangi tidak memberitahu dulu. Jadi guru piketnya itu ketika saya datang, saya lapor mau bertemu itu, dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Cuman melongo saja, Pak. Padahal maksud saya, Bu, saya di sini mau berkunjung, mau ketemu, dan dia kira-kira berapa detik itu agak blank. Saya katakan, Bu, saya mau ketemu siswa ini kelas sekian, ada gitu kan, seperti tamu-tamu yang lain gitu. Lalu ributlah di sekolahnya, dah. Anak-anak itu dikumpulkan, ternyata anak itu dari berbagai kelas, bukan 1 kelas. Jadi kelompok belajarnya, rundingan ketemu, dipresentasikan, dijelaskan satu-satu. Guru-gurunya di sana melongo ngeliatin anak-anaknya. Kan sebetulnya si anak-anak sedang menceritakan dirinya, bukan? Sedang menceritakan gurunya, sedang menceritakan kepala sekolahnya, sedang menceritakan lingkungan sekolahnya, bukan? Ditunjukkan semua, tapi konstruktif. Bahkan pertanyaannya filosofikal. Pak, dia bilang, Pak Anies, kami masuk beda dengan di Singapura. Dia ceritakan, dia pernah 1 kelompok, bukan 1 kelompok, 2 orang dari kelompok itu pernah mengikuti program di Singapura. Di sana masuk sekolah katanya 8:30 atau jam 9, pulang 3:30 sore. Kami di sini Pak, masuk 6:30 Pak, pulang jam 5 Pak. Lalu kenapa mereka yang belajarnya lebih sedikit kok bisa lebih pintar dari kami? Apa yang salah dengan kami Pak? Kami kurang keras apa belajarnya? Tunjukkan salah kami Pak. Lu coba menjawabnya apa itu? Jam belajar, beban jumlah mata pelajaran ditunjukkan. Ditunjukkan satu-satu. Jadi Mendikbudnya itu duduk mendengarkan, disiram air es gitu. Dingin betul, eye opening. Bapak Ibu sekalian, lakukan itu di sekolah-sekolah kita. Minta pada anak-anak untuk jelaskan. Mereka akan datang konstruktif. Karena mereka juga datang untuk belajar dan mereka tahu persis pendidikan itu penting. Hanya seringkali kita lebih suka tanya pada para ahli yang gelarnya panjang.
saya juga bergelar, jadi saya juga termasuk yang sering ditanyai. Tapi menurut saya bisa kasih perspektif, akumulasi pengetahuan, dan itu tidak boleh dihilangkan. Tanpa para pakar-pakar itu, kita tidak bisa mendapatkan lesson learn di dalam dunia pendidikan yang sudah berjalan berabad-abad. We need them. Tapi di sisi lain, begitu kita bicara tentang aplikasi, kita membutuhkan mereka yang menjadi pengguna dalam tanda kutip, yaitu para siswa. Dan kepala sekolah bisa tanya kok, pengawas juga bisa tanya, guru mana sih yang menjadi favorit Anda? Anak-anak itu akan menjawab. Kalau mereka nggak tega mengatakannya, beri mereka selembar kertas, suruh menuliskan jawabannya. Ya, mereka akan mengatakan. Dan nanti guru mana yang menurut Anda paling tidak menyenangkan? Tulis. Ini jadi sekalian, kita dalam berbicara tentang ini, tumbuhkan budaya sekolah yang baik. Budaya sekolah yang baik ini menjadi kunci untuk bisa menumbuhkan karakter. Jadi kalau saya dan teman-teman di kementerian itu membuat semacam cita-cita, keinginan kita adalah mencoba untuk bisa membentuk insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dan dilandasi semangat gotong royong. Kita ingin bangun itu. Jadi bukan saja orangnya, tapi juga ekosistemnya. Karena di ekosistem inilah bisa tumbuh dan berkembang karakter-karakter yang baik. Bapak Ibu sekalian, membekali anak-anak kita dengan karakter baik, tapi ekosistemnya kontra terhadap karakter-karakter yang sudah kita bangun, kasihan anak-anak itu. Tough, berat sekali. Jadi justru kita harus bangun lingkungannya. Karena itu bagi kita orang tua yang tinggal di lingkungan, terlibatlah dengan lingkungan. Jangan jauhi lingkungan. Kami itu sebetulnya saya itu sekalian terputus karena ada urusan mendadak ditugaskan di kementerian. Sebelumnya kami dengan teman-teman itu, Pak Wagub sedang mencoba sebuah gerakan, Pak. Gerakan ini terkait dengan lingkungan, mengajak kaum profesional untuk bersedia menjadi ketua RT di kampungnya masing-masing. Iya, ketua RT. Jadi kira-kira begini, ketua RT itu keren loh. Bukan hanya jadi gubernur, wakil gubernur, menteri, wali kota, kan sudah banyak tuh. Jadi ketua RT itu keren. Dan jadi ketua RT itu berinteraksi dengan lingkungan. Coba bayangkan, misalnya seorang GM, seorang general manager, seorang director, seorang CEO, sampai di kampungnya, undangan RT rapat biasanya nggak datang. Dikenal dengan lingkungannya pun tidak. Namanya bisa dikenal di mana-mana, prestasinya bisa hebat, di lingkungan kampungnya meaningless. Itu artinya apa? Anak-anaknya pun tak akan menjadi bagian dari lingkungan. Kita harus kembali, harus ubah nih. Bahkan sekarang ini makin tinggi penghasilan, makin tinggi tingkat kesejahteraan, makin tinggi pagar rumahnya, Pak. Betul tuh. Coba aja Anda lihat. Sebenarnya kan makin harus bisa berinteraksi. Karena itu saya melihat memotong ini tidak bisa dengan anjuran pemerintah. Saya nggak bisa lagi sekarang mengatakan, yuk di pemerintah bisa sih dorong, tapi ini harus muncul dari civil society. Kami sudah ada salah seorang manajer Pak di Garuda, saya ceritakan ini, lalu dia mau melakukan dan dia di lingkungannya sekarang menjadi ketua RT. Saya ingin promosikan lebih banyak orang-orang seperti ini. Selalu semuanya mengatakan repot mengelola waktu. Kok repot mengelola waktu? Kenapa? Ya banyak urusan rutin. Ngurus surat kelahiran, ngurus surat kematian, mengurus surat kemiskinan, pindah penduduk. Banyak sekali. Loh, apa susahnya Anda panggil anak muda yang biasa mangkal ojek, berikan surat tugas atas nama ketua RT untuk menjalankan yang rutin-rutin. Apa susahnya? Panggil anggota manajemen keuangan di kantornya,
buatkan pengelolaan keuangan. Ajak satu anak muda untuk mengelola day to day. Ada pelaksana harian RT. What's so difficult? Biasanya pelaksana harian itu hanya pejabat, bukan? RT tugaskan orang harian. Tapi dikelola, you can do it. Intinya, sekalian, budaya ini harus dimunculkan. Jadi tidak bisa sekolah sendirian. Budaya lingkungannya mempengaruhi. Rumah tak bisa sendirian. Budaya sekelilingnya mempengaruhi. Jadi dengan begitu, ketika disebut bahwa pendidikan itu di rumah dan di sekolah, serta di antara keduanya, yang di antara keduanya itu dikelola dengan baik. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini barangkali sebagian yang bisa saya sampaikan menyangkut karakter. Kita bisa berdiskusi lebih jauh. Dan dengan senang hati kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, komentar, silahkan diungkapkan. Dan saya ingin sampaikan juga, ketika kita berdiskusi soal pendidikan, banyak di antara kita justru berdiskusi soal administrasi kepegawaian guru. Ya, dan itu saya sampaikan dulu sekarang, pemerintah masih punya hutang pada para guru, dan insya Allah hutang itu kita akan bereskan. Oke? Tapi, jadi kalau kita pertemuan, hampir semua pertemuan kalau dengan Bapak Ibu guru justru konsentrasinya pada honorer, K2, tunjangan belum sampai. Bapak Ibu sekalian, itu dialami oleh kita, tanggung jawab kita untuk membereskan. Ya. Tapi sekarang justru sekarang mumpung kita lagi diskusi soal pendidikan, yuk pikirkan soal anak-anaknya. Jika kita memikirkan serius soal anak-anaknya, jamin orang tua dan lingkungan akan memikirkan sekolahnya dan gurunya. Tapi selama masing-masing pihak hanya memikirkan dirinya, maka orang tua pun, lingkungan pun, guru pun tidak saling memikirkan pihak lainnya. Saya datang ke sebuah sekolah di Surabaya. Perpustakaannya bagus sekali. Lalu saya tanya, Pak, bisa bangun perpustakaan sebagus ini bagaimana? Oh, sumbangan Pak dari orang tua. Oh ya? Sumbangan dari orang tua? Iya. Diminta? Tidak. Kenapa? Bahagia aja orang tuanya. Orang tuanya merasa sangat bahagia dengan pendidikan yang diterima anaknya. Lalu dia mengatakan, saya mau nyumbang perpustakaan. Enggak besar, tapi rapi, baik. Kenapa? Karena mereka merasakan manfaatnya. Tapi ketika kita hanya mikirin kita masing-masing, yang namanya tadi gotong royong itu nggak terjadi. Jadi kita coba diskusikan itu hari ini. Monggo kalau ada yang mangga di sini, mangga. Saya berdiri aja nggak apa-apa. Ya, yang nggak apa-apa saya ambil sendiri. Ya. Kita berikan aplaus langsung yang aja ya. Kalau itu. Langsung saja. Ya. Ini modelnya seperti kuliah aja ya. Jadi langsung kalau ada yang mau tanya. Oh, mangga. Ya, untuk penanya. Baik, silakan. Karena Pak Menteri sudah menyilahkan. Kita pilih berapa orang, Pak Anies? 2, 3? 3 boleh. 3 ya, supaya adil. Ya, yang Kita mana bagi 3, mungkin dari ujung sana. Ujung sana. 1, dari depan 1, dari belakang ujung sana 1. Ujung belakang 1 sana ya. Baik. Yang ya itu Bapak, ya yang berdiri yang baju kotak ya Pak ya. Baju kotak silakan maju ke mic. Kemudian yang di depan sini, ya Ibu, siap-siap. Yang belakang sana, Ibu, ya berdiri, ya silakan. Mic tolong diberikan dulu, yang duluan dulu Bapak yang di sebelah kanan saya. Ya, terima kasih Pak Anies. Apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan bagi saya ya cukup mencerahkan, begitulah. Mohon perkenalkan dulu Pak, nama dan dari mana, dan dengan pertanyaan yang singkat silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Dea Lugina. Kebetulan saya guru bahasa daerah di SMP Santa Ursula, gitu. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana Pak? Nama saya Dea Lugina. Dea. Oh, Dea Lugina. Saya guru bahasa daerah di SMP Santa Ursula. Begini Pak, saya percaya bahwa seorang murid yang baik dan berkarakter itu akan dihasilkan salah satunya oleh guru yang baik dan berkarakter juga gitu.
Dan guru yang baik dan berkarakter juga salah satunya akan dihasilkan oleh institusi pencetak guru yang baik dan berkarakter. Nah, ini mungkin kaitannya dengan kebijakan pendidikan. Kita tahu bahwa kemarin-kemarin ada kebijakan penetapan kurikulum 2013. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Menteri, Pak Anies Baswedan, bisakah gitu Pak, kementerian membuat sebuah kebijakan pendidikan yang bisa bertahan lama mungkin dan punya visi yang cukup jauh juga gitu Pak, mungkin 20 tahun, 50 tahun ke depan. Karena yang saya rasakan, kok kita itu sepertinya gonta-ganti sistem terus gitu Pak, jadi ribet yang di bawah gitu. Nah, masalahnya mungkin sekarang kembali lagi ke kurikulum 2006. Nah, saya kira 7 tahun kemudian mungkin tidak menutup kemungkinan akan ada sistem pendidikan yang baru lagi gitu kan Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan hanya itu saja, bisakah gitu Pak, bersama-sama kita membuat sebuah visi misi pendidikan yang baik dan benar untuk anak didik kita tanpa terganggu oleh hiruk pikuk politik gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dia. Akan langsung dijawab Pak Anies atau kita tampung dulu? Langsung, tiga oh silakan. Langsung dijawab. Mana yang dua lagi mana? Baik, tadi Ibu yang pakai kerudung oranye. dijawab oranye. Iya. Mike, mohon panitia. Ibu silakan. Sekalian aja nanti yang ketiga diberi mikrofon jadi bisa langsung. Betul. Yang ketiga disiapkan, mohon panitia. Baik, jangan lupa nama dan dari mana Bu, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Anies. Perkenalkan, saya Ibu Tuni Rahayu dari SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Bogor. Yang ingin saya sharing juga sampaikan dengan Pak Anies, Bapak sekarang sudah ada di dalam lingkaran kekuasaan. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur bahwa, dan juga disampaikan oleh Pak Anies bahwa keberhasilan pendidikan karakter itu harus didukung oleh semua komponen yang ada di dalam sebuah negara. Jadi bukan hanya guru, bukan hanya pendidik, tapi juga masyarakat dan juga orang tua sebagai pihak pertama yang menanamkan karakter. Nah, saya kebetulan mengajar di SMA, merasa agak berat ketika kita sudah menanamkan karakter yang baik, walaupun belum sempurna mungkin. Tapi contoh di masyarakat banyak hal yang bertentangan dengan apa yang sudah kami ajarkan. Jadi kami mohon ada kerjasama dari pihak Kementerian Pendidikan dengan pihak-pihak terkait atau lintas jenjang ya lembaga. Seperti gini, kita lihat sinetron itu banyak banget contoh yang tidak mendidik. Kan kita punya Komisi Penyiaran Indonesia, kok sepertinya mandul gitu. Jadi kami mohon Bapak memberikan atau membuat kerjasama sehingga tidak ada lagi sinetron atau tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat, karena tidak akan dapat membangun karakter jika masyarakatnya masih banyak yang tidak benar. Demikian Pak Anies, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, nama saya tadi yang sudah saya tunjuk, mohon maaf. Ya, Ibu yang di belakang sana. Silakan nama dan dari mana Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Yuyun Yuningsih dari SDN Banjarsari, Bandung. Terima kasih kepada Bapak dan pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan yang saya akan sampaikan Pak, sehubungan dengan tadi mengenai karakter yang kita harus bangunkan, mulainya itu kan pertamanya itu dari orang tua, dari rumah. Nah, anak akan lebih peka mencontoh apa yang mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena masa-masa itu mungkin masa yang paling bagus ketika anak melihat apa yang dia lihat. Nah, yang saya ingin tanyakan, dikarenakan sekarang pada masa modern banyak ibu dan ayahnya yang tadi sibuk gitu Pak, berangkat pagi, ketika dia berangkat anaknya masih tidur, ketika orang tuanya pulang anak sudah tidur pula. Jadi orang tua itu bagaimana dia akan bisa
membangun, mencontoh masyarakat, sementara dianya sendiri tidak tidak ada waktu untuk mengasuh anak dengan sendiri, sementara pengasuhan selalu diserahkan kepada baby sister. Nah, pada akhirnya anak juga ketika kita nanti orang tua sudah dewasa, orang kita misalnya saya udah tua, nah anak-anak juga mungkin berpikir, wah ketika saya dulu ketika kecil saya tidak pernah diasuh oleh ayah dan ibu, maka ketika saya sudah dewasa, orang tua saya sakit-sakit, saya juga titipkan lagi ke lembaga atau memanggil suster lagi untuk mengurus orang tua, karena mungkin perilaku daripada orang tua zaman sekarang ketika anak-anaknya diserahkan ke baby sister, ketika kita tua juga nanti bukan anak-anaknya yang mengurus, tetapi baby sister lagi, Pak. Itu yang pernah saya lihat gitu, Pak. Itu aja, hanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, nanti itu membuat jasa babysitter sustainable, Pak. Dari mulai kecil hingga sudah sepuh, sudah tua. Saya komentari dulu yang terakhir ini. Gini, orang tua tidak ada waktu, orang tua kesulitan mengatur sumber daya untuk mendidik anak. Pertanyaan saya, bagi seorang pasangan orang tua yang menghadapi masalah itu, apakah Anda orang pertama di dunia yang menghadapi masalah itu? Tentu tidak. Anda adalah orang pertama yang mengalami itu untuk Anda sendiri. Tapi di dunia ini sudah jutaan orang mengalami masalah yang sama. Di situ sebabnya sesama orang tua harus saling belajar. Lesson learn dari orang tua yang satu dengan yang lain, itu sekarang lesson learn-nya itu dibawa sendiri dan hilang. Tidak ada accumulated knowledge of experience across parents, nggak ada. Itu sebabnya kementerian kita ingin secara serius menangani soal pendidikan peran keluarga orang tua. Yang kemarin sempat ramai ke ayah bundaan itu. Kenapa? Karena kita ingin ada satu tempat di mana kita mengumpulkan lesson learn, lalu orang tua bisa belajar tentang bagaimana menerapkannya dalam situasi Anda. Karena tekanan ekonomi sering mewajibkan dua-duanya untuk bekerja. Tapi sebenarnya ada manajemennya. Dan manajemennya itu jawabannya bukan dari menterinya, bagaimana? Jawabannya dari orang tua lain yang sudah mengalami ini dan berhasil. Nah, hanya pengalaman orang tua lain itu tak menjangkau. Kenapa? Misalnya nih, tumbuh besar di kabupaten tahun 60-an, 70-an. Lalu bekerja pindah ke Bandung, atau misalnya Anda pindah ke Bandung, kerja di Bandung. Settingnya urban. Dulu rural. Rural itu apa? Kita tumbuh dengan kakek nenek, kita tumbuh dengan extended family. Sibuk dua-duanya, ada lingkungan yang membantu mengurusi anak-anak. Begitu pindah ke kota, lingkungan kanan kiri bukan extended family, bukan keluarga besar, kakek nenek tidak hadir, lalu dua-duanya kerja memunculkan masalah. Tapi yang sering kita lakukan, yang kita kerjakan adalah menengok ke masa lalu kita dan keluarga kita, bukan mencari lesson learn dari sebaya lintas generasi yang mengalami yang sama. Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita sekarang serius akan menangani soal pendidikan bagi orang tua. Bukan disekolahkan, tapi kita mengumpulkan bahan, materi, dan kita akan bekalkan lewat siapa? Lewat sekolah. Sehingga sekolah, wali kelas berinteraksi dengan orang tua, bagi lesson learn itu. Supaya apa? Orang tua punya solusi, tapi solusinya tidak generik, Bu. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan, oh berarti solusinya tiadakan babysitter, oh berarti solusinya adalah satu, harus berhenti pekerjaan. Begitu kita menganggap solusi satu untuk semua kasus, we are beginning of a problem. Jadi solusinya harus dari Anda, tapi referensinya dari banyak tempat. Hari ini kita semua sadar, orang tua adalah pendidik terpenting. Tapi orang tua adalah pendidik yang paling tak tersiapkan.
paling penting, tapi paling nggak siap. Kemana cari bekal? Di situ kemudian hal-hal seperti ini menjadi. Jadi Bu Yuli Ningsih, Ibu Bu Yuyun Yuli Ningsih ya, bukan semata-mata soal mengatur waktu, tapi yang lebih penting adalah nanti akan ketemu masalah baru lagi Bu. Ketika anak itu sudah mulai tumbuh besar, sekarang masih bisa babysitter, habis itu dengan lingkungan, kita ingin membuat sehingga orang tua punya rujukan. Misalnya anak saya kelas 4 SD misalnya, maka saya bisa datang, kita nanti akan buat portal juga, portal, datang ke situ, lihat kalau anak usia kelas 4 SD, pertumbuhan fisiknya seperti apa, pertumbuhan mentalnya bagaimana, akademiknya apa, lalu sosialnya bagaimana, rujukan. Dan sebagai orang tua, masalah-masalah yang biasa dihadapi apa, dari orang tua lain, biasanya solusinya apa. Bukan memberi solusi, tapi memberikan inspirasi atas solusi-solusi. Itu ya Bu yang ingin coba lakukan. Kemudian Pak Dea tadi. Iya Pak Dea. Misalnya seperti kemarin, saya menghadapi warisan masalah kurikulum 2013. Saya baru mulai. Kemudian di mana-mana ada problem. Saya dalam posisi begini, diamkan saja. Toh masalahnya dibuat bukan oleh saya, keputusan menterinya bukan saya. Ada di tiap sekolah-sekolah, ya kita tunggu sajalah sampai itu menjadi masalah yang membesar, baru nanti diberi solusi. Kalau udah masalah membesar diberi solusi, maka solusinya akan dilihat sebagai it's an answer, sebuah jawaban. Tapi kalau itu dilakukan, kita mendiamkan. Bapak Ibu guru yang melakukan penilaian anak-anak kita, apalagi yang guru SD, coba menilai anak-anak kita dengan penilaian otentik gitu. KI 1, KI 2, masuk KD, menerjemahkannya Anda menghadapi tantangan banyak sekali, bukan? Di situ kemudian 1, 2, 3, 4 ya Bu. Di situ kemudian pas kemarin saya katakan, saya tidak berminat untuk mengganti kurikulum. Saya berminat untuk mengembangkan kompetensi gurunya, kepala sekolahnya. Kurikulumnya akan diterapkan secara bertahap, bukan dibatalkan. Enggak. Tapi penerapan secara bertahap itu setelah dimatangkan dulu. Jangan jadikan, Bapak Ibu sekalian, anak kita semuanya sebagai bahan eksperimen. 6 hari sebelum pergantian pemerintah dikeluarkan surat peraturan menteri yang mengharuskan mengevaluasi kurikulum. Dievaluasi apa? Kesesuaian 4 hal. Ide kurikulum, dengan desain kurikulum, dengan dokumen kurikulum, dengan implementasi kurikulum. Tapi ketika peraturan ini dibuat untuk melakukan evaluasi, kurikulumnya sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Bagaimana barang yang belum dievaluasi sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Karena itu saya katakan sekolah yang sudah menjalankan 3 semester jadi sekolah uji coba jika bersedia. Kalau nggak bersedia jangan ada pemaksaan dalam pendidikan. Kita nggak memaksa. Kalau Anda bersedia jadi tempat uji coba. Lalu sekarang kita matangkan konsistensi itu. Sesudah itu nanti diterapkannya secara bertahap. Karena saya yakin seperti juga Anda sampaikan tadi, pendidikan itu tidak bisa digonta-ganti begitu saja. Waktu itu kalau saya diamkan, maka saya aman dari label. Tapi ketika saya harus putuskan, maka saya tampilin label, ganti menteri, ganti kurikulum. Saya tidak mau ganti, nggak apa-apa. Tapi saya katakan begini, saya tidak terlalu khawatir dengan opini hari ini. Saya lebih takut opini sejarawan di masa depan. Kelak mereka akan menilai. Karena nanti Bapak-bapak, Bapak Ibu, saya di kantor kami ketemu dengan begitu banyak orang-orang yang sangat berpengalaman. Beberapa orang sudah mengalami pergantian kurikulum 6 kali. Ya, artinya apa? Dia tahu persis pergantian yang smooth dan pergantian yang bermasalah.
tahu persis. Bapak Ibu sekalian, jangan underestimate yang berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka di situ. Kadang-kadang kita yang di luar itu, sekarang saya di dalam, yang di luar. Di dalam itu punya accumulated knowledge yang luar biasa. Tetapi minim kreativitas. Yang di luar memiliki kreativitas, tetapi seringkali tak taat struktur prosedur. Ya, ide itu nggak bisa jalan kalau kita tidak punya perumusannya. Nah, karena itu saya katakan, saya ingin ke depan pendidikan di Indonesia tidak dipandang sebagai program. Pendidikan di Indonesia dipandang sebagai gerakan antara masyarakat dan pemerintah sama-sama mengerjakannya. Itu yang kita harapkan. Jadi kembali ke sana, kita ingin buatkan bukan hanya roadmap-nya, tapi ditunjukkan dengan buktinya. Jadi ini nanti kita coba terapkan secara bertahap kalau bicara kurikulum, dan saya percaya kuncinya ada di guru, pendidiknya. Kurikulum gonta-ganti kalau pendidiknya tidak pernah mengalami perubahan komunitas ini nggak ada artinya. Itu sama seperti nembak, Pak Wagub. Nembak titis itu, sniper itu. Menembak meleset. Lalu apa? Kita ganti pelurunya. Ganti yang lebih bagus lagi. Senapannya kita ganti yang paling bagus. Tapi orang yang menembaknya tidak pernah dilatih menembak dengan lebih baik. Itu yang terjadi dalam ini. Muatannya Pak yang kita gonta-ganti terus. Tapi yang membawanya, coba dicek berapa banyak guru yang rutin mendapatkan pelatihan. Minim sekali. Cek jumlah pelatihan guru kita rendah. Gurunya dilatih terus, nanti titipan muatan apapun dia akan bisa deliver dengan luar biasa di kelasnya masing-masing. That's the key. Kuncinya di guru dan atau rumusnya di pendidik lah. Itu rumus utamanya. Jadi saya ingin itu jadi konsentrasi kita ke depan. Dengan begitu kita tidak salah fokus. Bahkan cerita sufi Pak Wagub pernah saya sampaikan soal cerita sufi ini. Ceritanya begini. Nasruddin Hoja sedang di pinggir jalan mencari sesuatu. Kawannya datang lalu tanya, "Hoja, Anda mencari apa?" "Saya mencari kunci saya yang jatuh." Jadi temannya membantu mencari kunci. Ubak-ubak di situ. Lama sekali dia cari di pinggir jalan itu, nggak ketemu. Jadi temannya tanya, "Hoja, mana kuncinya?" "Nggak ketemu." "Memang jatuhnya di mana?" Lalu Hoja bilang, "Oh, kuncinya jatuhnya di kamar di rumah." "Kenapa Anda cari di tempat ini? Di rumah itu nggak ada lampu, gelap. Kalau di sini ada lampu, terang." Nasruddin Hoja tidak sedang mencari kunci. Nasruddin Hoja sedang mencoba membuat dirinya merasa mencari kunci. Mengotak-atik kurikulum saja itu membuat kita merasa menyelesaikan masalah pendidikan, tapi bukan menyelesaikan masalah pendidikan. Karena bukan di situ letak masalahnya. Saya tadi katakan hulu dan hilir ya. Yang di otak-atik di hulu terus. Kurikulum ini hulu. Problemnya di hilir. Nah ya siapa? Karena itu kompetensi guru, pelatihan guru di situ kuncinya. Dan bila guru-guru itu powerful, maka titipan apapun yang diberikan tentu harus benar, tentu harus baik. Tapi jangan menganggap mengubah di hulu otomatis hilirnya berubah. Jadi cerita Nasruddin Hoja itu rasanya cocok dengan kejadian yang kita alami beberapa waktu ini. Yang terakhir tadi ada pertanyaan soal lingkungan masyarakat. Iya Bu, berat Bu. Apalagi Bapak Ibu guru. Misalnya, anak-anak jadilah pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak korup. Pulang ke rumah berita di koran, lihat TV, pemimpinnya ditangkapi karena korupsi. Saya selalu membayangkan sulitnya guru-guru di kabupaten yang gubernur ditangkap, bupatinya ditangkap. Saya membayangkan ya Pak Wagub, gimana menjelaskan pada anak-anak kita, di satu sisi katanya begini, di sisi lain ketemu dengan
Atau tadi dikatakan sinetron. Sinetron yang luar biasa, ya bisa dengan KPI. Tapi saya juga melihat salah satu caranya bukan hanya dengan KPI. Jangan hanya lihat sinetronnya, Bu. Sinetron itu tidak mungkin bisa diputar jika tidak ada sponsornya, Bu. Iya. Karena itu yang Ibu tunjuk ya adalah sebarkan di WA Group perusahaan-perusahaan yang mensponsori sinetron itu. Lalu katakan, kami tak mau membeli produk Anda karena Anda mensponsori program yang tak mendidik Indonesia. That's it. Bu, tidak ada perusahaan yang mau diasosiasikan dengan merusak karakter, gak ada. Percaya saya. Tapi selama kita salah tembak, ya gak ada yang merasa ada masalah. Dulu 4 mata dikritik berubah menjadi bukan 4 mata. Iya kan? Selalu akan ada cara. Tapi kalau yang ditunjuk adalah sumbernya yang membuat ini bergerak, kenapa nama-nama itu dipasang? Karena semua bangga ikut mendanai, mendukung pendidikan berkarakter, bukan? Iya dong. Karena itu namanya dipasang. Tapi begitu dipasang di mana-mana, coba gerakan orang tua pasang di koran, iuran rame-rame, pakai change.org, seorang tua 15.000. 10.000 rame-rame membiayai apa? Mengumumkan daftar perusahaan-perusahaan yang membiayai sinetron merusak. Langsung orang berpikir 2-3 kali media membicarakan. Jadi kemudian kita dorong mereka dan kita tunjukkan perusahaan-perusahaan yang membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang pendidikan berkarakter. Dorong itu lewat mekanisme pasar juga. Mereka bekerja dengan mekanisme pasar, memiliki logika pasar. Lalu kita berhadapan dengan mekanisme pasar itu menggunakan logika moral tanpa implementasi dengan kekuatan mekanisme pasar. It will not work. Harus kerja dengan cara itu. Dengan cara begitu maka, orang tua ibu-ibu ini kan pasar terbesar, bukan? Takut, Bu, sama ibu-ibu itu. Betul takut. Kalau bapak-bapaknya aja belum tentu, ibu-ibu. Jadi satu itu. Tapi yang kedua yang saya sampaikan untuk para guru, orang tua, menghadapi korupsi dan lain-lain. Mari kita lihat perspektif lain. Misalnya, dulu ketua MK ditangkap. Tangkapnya basah. Jadi dengan alat bukti dan lain-lain. Kita semua membicarakan soal penangkapan itu. Lalu guru-guru di sekolah harus bicara pada anak-anaknya soal peristiwa-peristiwa itu. Apa yang Bapak Ibu akan jelaskan pada mereka? Jangan berapologi. Tunjukkan pada mereka, anak-anak, lihat, nih pas bawa korannya. Lihat, ini peristiwa seorang yang diberikan amanah dan mengkhianati amanatnya dengan melakukan korupsi dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu titik sampai di situ. Lalu bicara pada anak-anak itu, anak-anak, ini tidak akan terjadi jika tidak ada anak-anak muda pemberani yang sanggup menegakkan hukum, menangkap siapa saja yang korup di negeri ini. Jadilah seperti mereka. Jadi Anda putar fakta tentang penangkapan koruptor menjadi cerita heroisme para penegak hukum. Nah, kita biasanya terbawa dengan diskursus soal tertangkapnya, bukan bicara tentang yang menangkap. Yang menangkap itu Bapak sekalian anak pemberani-pemberani. Saya pernah bertemu dengan beberapa di antara mereka. Saya tanya, kalian ini apa enggak takut gitu? Terus ada satu yang pernah menjawab, Pak, saya itu pernah di penugasan, lalu peluru itu lewat di rambut saya, Pak. 2 senti turun saya meninggal. Jadi hari ini saya itu cuma dapat tambahan umur, Pak. Dan tambahan umur itu tidak akan saya pakai untuk hal-hal lain kecuali menegakkan hukum di negeri ini. Berani anak-anak begini itu. Jumlahnya banyak, hanya mereka tidak muncul di permukaan. Ya emang gak boleh muncul. Kalau muncul gak bisa bekerja mereka. Ini, Bapak sekalian, yang Bapak Ibu tonjolkan bukan soal di Indonesia ada kolonialisme. Masa pelajaran sejarah kita menceritakan soal para kaum kolonial? Sejarah kita menceritakan para pejuang yang melawan
kolonial. Jadi hari ini kita ada korupsi, Bapak Ibu jangan cerita koruptornya, cerita orang-orang yang melawan korupsinya. Di situ letaknya, ya.